Apakah sudah terlihat? Sudah, Fit, silakan. Ya, silakan di play, Elsa. Hilang, Sa? Sudah terlihat? Ya, silakan. Hari ini kita akan membahas tentang dampak kasus penggunaan gadget pada anak usia dini. Gadget merupakan salah satu alat teknologi komunikasi yang banyak digunakan oleh orang tua, remaja, sampai dengan anak-anak. Banyak dari kalangan orang tua mengenalkan gadget pada anak, bahkan ada juga anak yang belum mampu berbicara sudah diberikan tontonan video menarik dari gadget. Hal ini dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi anak yang menangis dan sulit didiamkan oleh orang tuanya. Bunda-bunda di rumah wajib tahu nih apa saja dampak negatif dan positif mengenalkan gadget pada anak. Dampak positif mengenalkan gadget pada anak yaitu 1.
dampak positif terhadap motorik anak seperti keterampilan menggerakkan jari, pergelangan tangan, dan otot kecil lainnya. Kedua, mengasah kemampuan kognitif anak yaitu seperti kemampuan berpikir, memproses informasi, dan penalaran. Ketiga, sebagai sarana hiburan bagi anak seperti anak dapat menonton video hiburan menarik dari YouTube. Keempat, melatih kemampuan berkompetensi anak seperti kemampuan yang bersaing yang terlatih melalui permainan di gadget. Dampak negatif penggunaan gadget bagi anak. 1. Mengganggu pertumbuhan otak anak. Perkembangan otak anak sejak dini dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan. Kedua, stimulasi berlebihan dari gadget pada otak anak yang berkembang. Ketiga, kelainan mental. Bahaya penggunaan gadget pada anak dapat meningkatkan resiko depresi. Keempat, tumbuh kembang yang lambat. Bahaya penggunaan gadget pada anak juga membatasi gerak fisiknya. Kelima, sifat agresif. Contohnya seperti konten yang berbau kekerasan yang bisa menimbulkan sifat agresif. Keenam, kecanduan. Penggunaan gadget berlebihan dapat membuat anak menjadi ketergantungan. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Everywhere I go, 넌 미친 것처럼 끝없이 뭔가 찾아내. I think I had enough, don't wanna be alone. 우연이라 하지 마. Without you everything's a lie. 왜 이제 나타난 거야? I'm like hello, hello, hello. Where you been all my life? Yeah, 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 yeah. Oke, ini kalian fokus sama materinya apa lagunya? Oke, Fitria, silakan langsung aja, Fit. Selamat pagi, Bu dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dari 1 sampai 4 dengan menggunakan Canva infografis. Yang pertama, ada konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika dan praktik upaya memfasilitas pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Kemudian ada konsep dasar teknologi pendidikan. Untuk tujuan yang jelas merupakan pegangan untuk memilih metode yang tepat. Kemudian yang ketiga, pengertian dari teknologi pendidikan anak usia dini. Pendidik harus memperhatikan penggunaan dan pengembangan media untuk pembelajaran, khususnya untuk pendidikan anak usia dini. Kemudian ada hakikat yang menyatakan teknologi bukanlah sekedar produk ilmu pengetahuan beserta teman-teman yang berupa mesin, pesawat, reaktor, ataupun fasilitas fisik lainnya. Kemudian ada jenis dan ragam TIC. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada TIC berbasis elektronik, misalnya seperti telepon genggam, satelit, faksimil, televisi, radio, dan telepon. Dan yang kedua ada TIC berbasis internet. Ada World Wide Web atau WWW, file transfer, protokol atau FTP, newsgroup, mailing list, dan electronic email atau email. Yang kedua ada manfaat TIC secara umum untuk memudahkan dan mempercepat komunikasi dan dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat berkat adanya internet. Selanjutnya contoh atau kasus dari TIC. Seorang warga mengalami luka bakar setelah ponselnya meledak saat di-charger. Polisi mengatakan ponsel tersebut meledak saat korban menerima telepon saat masih di-charger. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menonton sedikit video dari YouTube. Mie sedap selection Korean cheese noodle. Easy and chewy noodle. Udangnya pedas. Kamu mau?
Sedapnya mie sedap selection Korean cheeseburger. So tempting, almost done. Saudara, waspada saat menggunakan ponsel sembari mengisi daya baterai atau istilahnya mengecharge. Ada potensi bahaya. Di Klaten, seorang warga menderita luka bakar setelah ponselnya meledak yang diduga saat dicas. Sisa-sisa ledakan ponsel masih dibiarkan di rumah milik Tukino, warga desa Ngandong, Ganti Warno, Klaten. Ponsel ini tiba-tiba meledak saat digunakan menelpon dan mengisi daya secara bersamaan. Korban terluka di sebagian tubuhnya dan langsung dibawa ke rumah sakit Tegal Yoso. Ledakan ponsel juga membuat sejumlah perabotan rumah tangga seperti kipas angin hingga kasur ikut hangus. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Nah, dari video yang telah kita lihat tadi, tidak semua alat teknologi aman untuk kita gunakan. Pasti ada kegagalan atau kerusakan pada alat teknologi yang kita gunakan. Kemudian yang nomor 3, manfaat TIK dalam dunia pendidikan, ada informasi semakin cepat, materi pembelajaran lebih mudah dan menarik, pelajar mudah memperoleh ilmu pengetahuan, dan TIK juga menawarkan perpustakaan digital yang mudah diakses. Di zaman sekarang, kita sangat mudah untuk mengakses buku melalui ponsel, karena banyak aplikasi yang menyediakan buku gratis agar kita bisa membacanya. Kemudian yang keempat, manfaat TIK bagi anak usia dini itu memberikan pemahaman yang lebih cepat, menarik dan membangkitkan perhatian pada peserta didik, ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang terakhir adalah penerapan TIK dalam proses pendidikan. Proses pembelajaran akan menjadi lebih berkualitas dan dalam proses tersebut setiap peserta mendapatkan layanan yang optimal. Kemudian penerapan TIK dalam pembelajaran PAUD yaitu ada audio dan video player yang mudah digunakan dan ketersediaan perangkatnya relatif lebih mudah ditemukan. Kemudian ada komputer yang sudah banyak dimanfaatkan keberadaannya dalam proses pembelajaran, seperti membuat video pembelajaran, perancangan dan mengelola media atau materi pembelajaran. Dan terakhir adalah internet, yang bisa digunakan secara bijak oleh pendidik, baik kepala sekolah maupun guru, staf administrasi, dan meningkatkan mutu pendidikan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang saya ucapkan. Terima kasih. Sebentar, Ibu. Dari yang pertama, manfaat teknologi informasi dan komunikasi, yaitu terdiri dari 2, informasi dan komunikasi. Dan materi yang kedua, kelebihan TIK bisa diartikan sebagai manfaat pembelajaran TIK sebagai berikut, yaitu terdiri dari 5 poin. Yang termasuk juga dalam teknologi, yaitu teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Selanjutnya, jenis teknologi dalam sehari-hari yaitu terdiri dari 3 poin, ada teknologi bidang transportasi dan teknologi bidang pendidikan, dan yang ketiga teknologi bidang pertanian. Ada juga hakikat teknologi pendidikan. Hakikat pendidikan itu dapat dikategorikan dalam 2 pendapat. Ada juga jenis dan ragam teknologi informasi dan komunikasi, itu terdiri dari 7 poin. Materi yang terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam mempelajari anak usia dini, yaitu terdiri dari 2 poin, peran dalam dunia pendidikan, dan yang kedua, penerapan TIK dalam pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama itu konsep dasar teknologi anak usia dini. Teknologi pendidikan mengharuskan guru merumuskan tujuan yang jelas dan memikirkan metode yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan. Tujuan merupakan pegangan untuk memilih metode yang tepat. Memesan pembelajaran harus dirancang secara tepat karena berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman belajar anak. Sebagaimana skill art inisiatif dalam 2012, anak yang berusia kurang dari 2 tahun tidak saran untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menstimulus perkembangan anak. Yang kedua itu pengertian teknologi pendidikan anak usia dini. Dari beberapa pendapat, seperti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Yusuf 2012, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah suatu sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Jadi teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis. Kemudian penerapan teknologi bagi anak-anak menawarkan banyak kesempatan untuk belajar dengan cara yang menarik dan berbeda. Kita sebagai pendidik harus bijak dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pendukung pembelajaran yang sesuai dengan keperluan anak. Kita juga harus ingat bahwa anak-anak juga perlu belajar secara langsung dan berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Kemudian hakikat teknologi pendidikan. Pada hakikatnya, teknologi bukanlah sekedar produk ilmu pengetahuan beserta temuan-temuannya yang berupa mesin, pesawat, reaktor, ataupun fasilitas fisik lainnya yang bertanggung, melainkan juga termasuk sistem organisasi, sistem sosial, beserta kekuasaan yang terlintas. Kemudian jenis dan ragam teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi digunakan untuk menjelaskan tentang jenis teknologi apapun yang dapat membantu individu dalam menciptakan, menyimpan, mengubah, menyebarkan, maupun mengkomunikasikan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi dijadikan sebagai interaksi antar manusia dan budaya menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Kemudian manfaat teknologi secara umum. Secara umum, manfaat teknologi adalah sebagai teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi pendidikan, teknologi transportasi, teknologi medis, dan teknologi konstruksi, yang dimana semua ini berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi yang dimana itu sering kita gunakan dalam melakukan pertukaran informasi dan berkomunikasi kepada orang lain secara efektif dan efisien. Kemudian manfaat teknologi di bidang pendidikan dapat menambahkan informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan akses belajar, materi lebih baik, dan meningkatkan minat belajar. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi bagi anak usia dini itu dapat memberi pemahaman yang lebih dalam terhadap materi yang dibahas, dapat menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak menjadi konkret, menarik dan membangkitkan perhatian, memancing partisipasi anak didik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan peserta didik belajar sesuai dengan karakteristiknya, kebutuhan, minat, dan bakatnya. Kemudian pada penerapan tips dalam mendukung proses pembelajaran itu kita dapat menggunakan audio dan video flyer atau audio visual, komputer, dan internet sebagai media pembelajaran yang akan kita gunakan dalam penerapan tips pada anak usia dini. Selanjutnya itu kesimpulan yang saya ambil, pada perkembangan teknologi informasi di dunia harus juga dibahas perkembangan dalam perancangan sistem informasi dalam lingkungan pendidikan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat ini kemudian dimanfaatkan di dunia pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelaksanaan proses pendidikan, salah satunya dalam proses pengembangan pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik maupun orang tua harus bijak dalam memilih atau mengizinkan anak-anak dalam menggunakan teknologi saat ini. Sekian dan terima kasih.
sini saya mengambil penerapan materinya, penerapan TIK dalam mendukung proses pembelajaran di PAUD. Nah, sini ada jenis dan ragam TIK. Berdasarkan cara penerapan TIK dalam pembelajaran anak usia dini, berikut ini disebutkan pula jenis dan ragam TIK yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di PAUD, yaitu yang pertama ada audio dan video player, nah atau biasa disebut dengan media audio visual. Nah, hal ini merupakan kombinasi atau perpaduan audio dan visual. Penggunaan media audio visual yaitu media yang di dalamnya terdapat unsur suara dan gambar, yang mana gambar yang disajikan adalah tayangan gambar bergerak, dan suara yang dikeluarkannya berasal dari gambar yang ditayangkan tersebut. Lalu yang kedua ada komputer, yang mana ini dapat membantu guru dan siswa sebagai sarana dalam proses pembelajaran. Dan ketiga ada internet. Sini ada kelebihan internet bagi guru. Yang pertama ada mengatasi keterbatasan pengalaman, yang kedua melampaui batasan ruang kelas, yang ketiga interaksi langsung dengan lingkungan, yang keempat memberikan pengalaman dan perspektif yang benar, yang kelima ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Kaitannya dengan sumber bahan mengajar bagi guru untuk mencari informasi melalui internet. Yang pertama, dapat mengakses rencana belajar mengajar dan metodologi baru. Yang kedua, memperoleh bahan baku dan bahan jadi yang cocok untuk segala bidang pelajaran. Yang ketiga, dapat mengumumkan dan berbagi sumber informasi. Kegiatan yang dapat menjadi pilihan guru dalam menyampaikan materi lewat TIK, yang pertama ada bercerita dengan gambar animasi, yang kedua dapat presentasi sains, yang ketiga menonton video edukasi, yang keempat ada game edukasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Rangkuman materi teknologi pendidikan. Meaning of technology. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang terdiri lagi dari dua kata, yaitu tekni, yang berarti keahlian, dan logia, yang berarti pengetahuan. So, what is meant by educational technology? Menurut AICTE 2012, teknologi pendidikan adalah studi dan penerapan etika teori, penelitian, dan praktik terbaik untuk memajukan pengetahuan, serta memediasi dan meningkatkan pembelajaran dan kinerja melalui desain strategis, pengelolaan dan implementasi proses belajar, pembelajaran, serta sumber belajar. Teknologi pendidikan adalah gabungan penggunaan lunak komputer dengan teori pendidikan dan praktik untuk memfasilitasi pembelajaran secara praktis. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi merupakan penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan beragam informasi, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Teknologi in education. Manfaat teknologi di dalam pendidikan ialah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengelolaan pengetahuan. Yang kedua, alat pembelajaran. Yang ketiga, alat pengelolaan usaha. Yang keempat, alat pengkajian. Yang kelima, alat informasi, akses pendidikan. Dan yang keenam, materi lebih menarik dan interaktif. Teknologi in early childhood education. Hardiana 2016 menjelaskan beberapa jenis teknologi yang dimanfaatkan dalam pendidikan untuk menunjang pembelajaran di PAUD, antara lain yang pertama adalah audio atau video player, yang kedua komputer, dan yang ketiga adalah internet. Thanks for watching my video. I was healthy and happy. Bye-bye. Di sini saya akan membuatkan materi
materi 1 sampai 4 tentang teknologi pendidikan ya. Kenalkan, nama saya Misna, NIM 203010213012 kelas A. Saat mendengar istilah teknologi pendidikan, seringkali yang muncul dalam pikiran seseorang ialah suatu alat yang dipakai oleh pendidik atau peserta didik. Nah, untuk memudahkan proses belajar menulis sebagai sebuah ilmu terapan, cakupan wilayah teknologi pembelajaran tidak hanya sebatas hardware atau perangkat keras saja, akan tetapi juga memiliki perangkat lunak atau software aplikasi dalam suatu sistem pembelajaran yang digunakan dalam proses perencanaan implementasi hingga evaluasi keseluruhan aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Teknologi informasi dan komunikasi. Di sini dijelaskan tentang teknologi informasi merupakan penggunaan peralatan elektronik, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis dan introduksikan beragam informasi, bilangan, dan gambar. Sedangkan teknologi komunikasi adalah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung jaringan sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi dengan individu lainnya. Manfaat teknologi dapat dilihat sebagai berikut. Nah, pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, dua, memudahkan akses informasi, tiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya, empat, membuat proses komunikasi pembelajaran jadi semakin menarik, 5. Komunikasi tanpa batas, 6. Berbagi informasi secara efektif, 7. Membuka peluang untuk dapat bekerja secara daring, 8. Membentuk komunitas virtual, 9. Memangkas biaya komunikasi. Berikut jenis-jenis teknologi untuk menunjang pembelajaran PAUD. Yang pertama, komputer. Yang kedua, televisi. Ketiga, audio atau video player. 4. Internet. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah pengucapan ataupun perkataan, saya mohon maaf. Memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no. Baik, perkenalkan nama saya Nurafnia Afifah. Di sini saya mengambil penerapan materi mengenai manfaat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di PAUD menggunakan media PPT dari Canva. Ya, langsung saja. Yang pertama ada prinsip pemanfaatan TIK pada PAUD. Yang pertama, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi guru untuk menyajikan materi pembelajaran. Yang ketiga, menarik perhatian dan kreativitas anak. Yang keempat, memberikan pemahaman yang lebih dalam dan konkret disertai visualisasi. Selanjutnya, manfaat untuk guru PAUD dalam penggunaan TIK.
Yang pertama memproduksi dan mengomunikasikan informasi, yang kedua mengonstruksi pengetahuan, yang ketiga menyaring dan mengolah informasi, yang keempat membaca dan memahami materi, dan yang terakhir berpikir kritis dalam mengambil informasi. Nah, di sini ada tik yang digunakan di PAUD, ada 3. Yang pertama ada audio dan video player, yang kedua komputer, dan yang ketiga internet. Nah, di sini audio dan video player, yang pertama itu mudah digunakan, dan yang kedua ketersediaan perangkatnya relatif lebih mudah ditemukan. Nah, yang bagian komputer adalah salah satu perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang sudah banyak dimanfaatkan keberadaannya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada internet, kekayaan akan informasi yang sekarang tersedia di internet harus benar-benar dimanfaatkan oleh para penentu kebijakan dalam pendidikan. Nah, selanjutnya ada salah satu contoh pemanfaatan TIK di PAUD, yaitu penggunaan internet. Nah, yang pertama, TIK mempermudah mencari bahan ajar, guru dapat mempelajari berbagai metode pembelajaran, yang selanjutnya internet dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan berdiskusi, dan yang terakhir, internet memiliki berbagai multimedia. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh di zaman sekarang ketika anak-anak masih belum mengenal apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Pada zaman dulu, anak-anak bermain pada sore hari dan anak-anak akan selalu mengunjungi teman sebayanya untuk mengajaknya bermain bersama. Entah itu bermain apa saja, yang penting mereka bermain dengan sangat menyenangkan dan bersama-sama. Berbeda dengan zaman sekarang. Permainan, semakin bertambahnya zaman, maka permainan zaman dulu akan terlupakan. Anak-anak akan lebih banyak memilih permainan menggunakan gadget. Seperti pada contoh tersebut, anak-anak memilih memainkan permainan game online daripada memainkan permainan tradisional. Karena semakin pesat perkembangan zaman, maka permainan tradisional akan semakin sulit didapatkan dan semakin sulit kita melihat anak-anak memainkan permainan tradisional tersebut. Tetapi, anak-anak lebih sering memainkan game online bersama temannya
dan sama-sama memainkan gadgetnya. Pada masa dulu, orang-orang sebelum mengenal teknologi informasi dan komunikasi, ketika ingin memberi kabar, orang-orang akan menulis surat kabar dan mengirimkan ke pos surat, dan untuk waktu pengiriman bisa sampai 1 bulan lamanya. Dan perbedaan pada masa sekarang dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, sangat membantu orang-orang untuk berkomunikasi tanpa harus menunggu waktu berbulan-bulan. Dan pada saat ingin mengirimkan pesan hanya membutuhkan waktu 5 detik atau 1 menit saja. Itulah tadi perbedaan masa dulu dan masa sekarang sesudah dan sebelum mengenal apa itu teknologi, informasi, dan komunikasi. Baiklah, perkenalkan nama saya Rini. Konsep-konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan seringkali yang muncul dalam pikiran seorang ialah suatu alat yang dipakai oleh pendidik atau peserta didik untuk memudahkan proses belajar mengajar. Penerapan teknologi bagi anak-anak menawarkan banyak kesempatan untuk belajar dengan cara yang menarik dan berbeda. Manfaat teknologi pendidikan. Yang pertama, membantu manusia memecahkan masalah, terutama yang berkaitan dengan aspek informasi atau komunikasi. Yang kedua, mendukung manusia untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, membantu membuat berbagai pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien. Seiring perkembangannya, teknologi informasi tidak hanya bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan manusia, di sisi lain hal ini juga memanfaatkan untuk memberikan hiburan. Yang ketiga, hakikat teknologi pendidikan. Hakikat pendidikan itu dapat dikategorikan dalam 2 pendapat, yaitu perdebatan epistemologis dan pendekatan ontologi atau metafisik. Kedua pendekatan tersebut tentunya dapat melahirkan jawaban yang berbeda-beda mengenai apakah hakikat pendidikan itu. Di dalam pendidikan epistemologis, yang menjadi masalah adalah akar atau kerangka ilmu pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan tersebut mencari makna pendidikan sebagai ilmu, yaitu mempunyai objek yang akan merupakan dasar analisis yang akan membangun ilmu pengetahuan yang disebut ilmu pendidikan. Yang keempat, manfaat teknologi informasi dan komunikasi bagi anak usia dini. Sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan, untuk mewakili gagasan pelajaran, pemahaman dan kepercayaan, dan untuk organisir produksi multimedia sebagai dasar pengetahuan peserta didik. Sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung peserta didik, untuk mengakses informasi yang diperlukan dan untuk membandingkan persepsi, kepercayaan, dan pandangan dunia. Sebagai media sosial untuk mendukung pembelajaran, untuk berkolaborasi dengan orang lain, untuk mendiskusikan, berpendapat, serta membangun konsensus antar anggota sosial. 5.
Penerapan TIK dalam mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis komputer, contohnya yaitu penerapan sistem TIK dalam mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis TIK dipengaruhi oleh teori belajar kognitif yang banyak mengalami perkembangan dan sejalan dengan itu telah berkembang pula model-model pembelajaran yang mengaplikasikan model ini. Model pembelajaran berbasis TIK yang kini berkembang bagaimana diuraikan sebagai berikut. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Masukan so far itu ada yang semuanya udah bagus, sudah mencoba. Kan jadi punya pengalamannya, mungkin ada yang pertama kali dalam hidupnya mencoba aplikasi tersebut gitu, aplikasi yang kalian pakai. Nah, tapi memang yang harus dipertimbangkan, kayak tadi saya baca ada yang belum selesai, tapi udah keganti ke slide berikutnya gitu. Karena ini kan tujuannya belajar dengan menyenangkan. Jadi kalian bikin rangkuman, kan kalau ujian pilihan ganda, esai, itu kan udah biasa kan? Bosen gitu, saya juga bosen koreksi. Meskipun kayak begini kan buang waktu kan, coba kalau pilihan ganda kasih give form, beres kan, selesai kan, tinggal jawab soalnya, nanti keluar hasilnya. Kayak gini lebih menyita waktu, tapi biar kalian dapat feel-nya, dapat soul-nya. Jadi dapat gimana perasaan ketika membuat sesuatu. Contoh ya, saya tuh lebih suka main story kan, IG story. Kadang bikin IG story, terus saya coba-coba, terus kasih pilihin lagu. Kadang tuh lama, tapi itu kayak kenikmatan tersendiri gitu. Nyanyi lagu, terus ini. Terus kenapa saya sukanya di story? Karena itu masuk ke arsip kan. Nanti kesimpan gitu. Jadi update. Kalau di feed itu, kalau saya Instagram yang mainnya, saya belum download TikTok nih. Belum tergoda, sampai sekarang belum tergoda. Kalian belum berhasil membuat saya tergoda TikTok nih. Jadi kalau di feed itu kan ada story, Instagram ada story, ada feed, tahu ya. Kalau di feed itu kayaknya butuh effort gitu kalau mau ngepost, karena nggak mau asal ngepost kan gitu. Kalau di story kan yang apa aja yang saat ini gitu, lebih eksistensial gitu. Nah, jadi kalian pas lagi bikin, saya berharapnya tidak dengan penuh kecemasan, tidak penuh dengan tekanan, tapi fun. Karena belajar itu harus menyenangkan. Jadi kalian merangkum materi, paham karena kalian mengalami, nggak cuma sekedar kognitif aja menghafal gitu. Tapi ini langsung kalian aplikasi gitu. Bahkan ada yang udah ada kasih contoh gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Yang belum ya. Berikut ini contoh cuplikan video perbedaan sebelum dan sesudah mengenal teknologi handphone. Pada tahun 1960-an,
Di zaman itu, orang-orang belum mengenal teknologi, salah satunya handphone. Pada zaman itu, orang-orang jika ingin berkunjung ke tempat teman, saudara, dan lainnya membutuhkan waktu yang mungkin bisa berjam-jam. Dan jika ingin sekedar menanyakan kabar, harus bertemu secara langsung. Dan pada zaman sekarang, setelah mengenal teknologi handphone, orang-orang hanya tinggal menelpon atau melalui chat jika ingin menanyakan kabar dan hal lainnya. Setelah menggunakan handphone seperti zaman sekarang, sangat mempermudah komunikasi dan interaksi sosial antar manusia. Dengan adanya teknologi komunikasi seperti perangkat smartphone ini akan lebih mempermudah interaksi sosial antara manusia, baik itu saudara, tetangga, teman, dan sebagainya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman, saya akan membacakan PPT saya. Konsep dasar teknologi pendidikan anak usia dini. Konsep dasar pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana kegiatan belajar, mengajar, dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk memiliki kekuatan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, spiritual keagamaan, dan berguna bagi bangsa atau negaranya, serta memiliki keterampilan yang mampu dalam bidang yang diminati, yang sesuai dengan bakatnya. Konsep dasar teknologi pendidikan anak usia dini. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Menurut Child Care Initiative dalam NISI 2012, anak yang berusia kurang dari 2 tahun tidak disarankan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menstimulus perkembangan anak. Hakikat teknologi. Teknologi bukanlah sekedar produk ilmu, pengetahuan beserta temuan-temuannya yang berupa mesin, pesawat, reaktor, ataupun fasilitas fisik lainnya yang secara canggih, melainkan juga termasuk sistem organisasi struktur sosial beserta kekuasaan yang terlintas padanya. Jenis ragam teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi TIK memiliki ragam dan jenisnya. Untuk jenis TIK memiliki 2 golongan, yakni teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Manfaat teknologi informasi, yaitu membantu manusia memecahkan masalah terutama yang berkaitan dengan aspek informasi atau komunikasi, mendukung manusia untuk mengembangkan kreativitasnya, membantu membuat berbagai pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien,
Seiring perkembangannya, teknologi informasi tidak hanya bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan manusia, di sisi lain, hal ini juga bermanfaat untuk memberikan hiburan. Manfaat teknologi komunikasi. Internet, interaksi langsung. Yang kedua, keseragaman pengamatan dan persepsi. Ketiga, membangkitkan motivasi belajar. Keempat, menyajikan informasi sesuai kebutuhan. 5, menyajikan informasi tanpa batas. 7, menyajikan informasi menarik. Manfaat teknologi transportasi. Teknologi transportasi sangat bermanfaat untuk manusia, yakni mengantarkan manusia dari tempat satu ke tempat yang lain, karena wilayah daratan sangat luas sehingga manusia membutuhkan sarana untuk menempuhnya. Alat transportasi berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manfaat teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknik maupun manusia di interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. Atau dalam Kamus Bahasa Indonesia. Peranan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menggantikan peran manusia yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi atau suatu tugas proses. 2, memperkuat peran manusia yaitu menyajikan informasi, tugas, atau proses. 3, melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. 4, TIK sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. 5, TIK sebagai infrastruktur pendidikan. Ke-6, TIK sebagai sumber bahan ajar. 7, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. 8, TIK sebagai pendukung manajemen pendidikan. 9, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. 10, controlling pada smartphone. Manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menambah informasi. 2, meningkatkan kemampuan belajar. 3, memudahkan akses belajar. 5, materi lebih menarik. 5, meningkatkan minat belajar. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi bagi AUD. Yang pertama, sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan yang mewakili gagasan pemahaman anak sebagai dasar pengetahuan. 2, sebagai media sosial untuk mendukung pembelajaran, berkolaborasi dengan orang lain. 3, sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung peserta didik dengan tujuan memberikan akses informasi dan perbandingan perspektif, kepercayaan, dan pandangan dunia. 4, sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar, membantu anak dalam menjelaskan apa yang diketahui. Peranan TIK dalam mendukung proses belajar. Penggunaan TIK dalam pembelajaran khususnya jenjang pendidikan anak usia dini perlu diperhatikan tingkat usia dan keindahan tahapan pembelajaran agar penerapan TIK berfungsi secara benar dan manfaatnya dapat menstimulasi seluruh aspek dan perkembangan anak. Pembelajaran anak usia dini. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam bidang pendidikan dengan istilah e-learning atau e-education, yaitu segala hal yang berhubungan bermanfaat media TIK seperti komputer, laptop, internet, monitor, dan alat audiovisual lainnya yang digunakan dalam praktek pendidikan. Model-model pembelajaran berbasis TIK yang kini berkembang sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, model dirilis, 2, model tutorial, 3, model simulasi, 4, model instruksional games.
Sekian dari presentasi saya, terima kasih.